Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, dalam tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah, merupakan tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam menangani tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Analisis hukum terhadap kasus ini menjadi penting untuk memahami apakah langkah-langkah hukum yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat menjadi integritas serta kepercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia. Pertama, penetapan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Agung harus didasarkan pada pasal 1 angka 6 KUHP yang menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Keberadaan alat bukti yang cukup diperlukan untuk mendukung penetapan ini, sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHP. Dalam hal ini, Kejaksaan Agung harus memastikan bahwa alat bukti yang dimiliki telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum acara pidana. Kedua, dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas. Kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah, harus ditelusuri dengan cermat. Penyidikan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan bahwa tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ketiga, kepemilikan saham di PT Refinery Bangka Tin atau RBT. Kepemilikan saham Harvey Muiz di PT Refinery Bangka Tin perlu diselidiki lebih lanjut untuk memastikan apakah ada keterkaitan antara kepemilikan saham tersebut dengan kasus dugaan korupsi yang sedang diselidiki. Hal ini penting untuk menegakkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kepemilikan saham perusahaan. Yang keempat, penahanan selama 20 hari. Penahanan Harvey Muiz selama 20 hari harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 21 KUHP mengatur bahwa penahanan hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan yang mendasarinya, dan penahanan tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan oleh hukum. Selanjutnya, kelima, jumlah tersangka dalam perkara. Dengan jumlah tersangka mencapai 16 orang, koordinasi antara lembaga penegak hukum menjadi kunci dalam penyelesaian kasus ini. Kejaksaan Agung harus bekerjasama dengan kepolisian dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Jadi itulah analisa dalam kasus yang sedang terjadi. Penting untuk menyadari bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah kunci dalam memerangi korupsi. Kasus ini menjadi momentum bagi lembaga penegakan hukum untuk menunjukkan komitmen mereka dalam memberantas korupsi dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Semoga kasus ini dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak untuk tidak melanggar hukum dan mematuhi aturan yang berlaku demi kebaikan bersama. Demikian, terima kasih. Salam Justice.